saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Amanina? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kembali lagi kita disapa oleh Renungan Pagi HKBP. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu di mana Tuhan senantiasa menyertai kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Selasa 19 Maret 2024, diambil dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaan-Ku. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang melatar belakangi nas renungan kita ini dikatakan orang-orang Yahuda telah mencemooh saudara sebangsanya. Mereka menantang agar Allah menampilkan kemuliaannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah yang dikatakan oleh Tuhan di dalam nas renungan kita hari ini. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka. Artinya perbuatan-perbuatan busuk yang dilakukan oleh bangsa Yehuda juga Tuhan mengetahuinya. Oleh sebab itu jangan lupa dengan keberadaan Tuhan yang senantiasa di samping kita. Tuhan mengetahui jalan pikiran kita. Tuhan tahu apa yang kita rencanakan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan adalah Sang Maha Tahu. Dia mengetahui segala perbuatan yang baik yang kita lakukan dan juga yang buruk yang kita lakukan. Jadi di sini di dalam nas renungan kita ini di mana dikatakan bahwa bangsa Yehuda ini ingin melihat kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kelak nantinya juga Tuhan akan menghakimi setiap orang yang melakukan dosa pelanggaran di hadapannya. Dan kelak nantinya setiap orang yang percaya kepadanya, Tuhan akan memberikan kehidupan kekal bagi mereka. Tetapi bagi setiap orang yang membangkang di hadapannya, yang senantiasa melakukan dosa pelanggaran di hadapan Tuhan, mereka akan hidup di neraka ya. Tuhan akan menempatkan mereka kepada kematian yang selama-lamanya. Inilah adalah hukuman yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang senantiasa bergiat selalu melakukan dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan tahu jalan kita. Untuk itu kita harus menjalani kehidupan ini dengan jalan-jalan Tuhan. Ditakutlah akan Tuhan. Senantiasalah komitmen di dalam hidupmu mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan di dalam setiap kehidupan kita tunjukkan lewat kepribadian kita yang benar-benar hormat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan juga menjauhkan segala yang namanya kejahatan. Jadi jangan pernah enak melakukan dosa pelanggaran kejahatan di hadapan Tuhan. Karena nantinya kita akan mendapatkan hukuman yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, senantiasalah takut akan Tuhan. Kerjakan pekerjaan yang sudah Tuhan terangkan kepada kita. Apa yang menjadi jalan Tuhan, itulah yang kita ikuti. Oleh sebab itu dikatakan, melihat kemuliaan Allah. Kita melihat kemuliaan Tuhan. Mana nantinya Tuhan akan bersama-sama dengan setiap orang yang percaya kepadanya.
Jangan pernah tertinggal akan hal itu. Kita harus benar-benar ditempatkan Tuhan di dalam kehidupan yang kekal. Ini adalah cita-cita daripada setiap orang, yaitu benar-benar di dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya. Bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, jangan pernah memberikan hidupmu kepada dosa, kejahatan, pelanggaran di hadapan Tuhan. Tapi mari baharui hatimu, baharui pikiranmu, dan juga tahun ini adalah tahun yang baru ya. Oleh sebab itu semuanya harus baru di hadapan Tuhan. Pemikiran kita juga harus baru di hadapan Tuhan. Yang dulunya hidup kita di dalam kegelapan, sekarang benar-benarlah hidup di dalam terang yang daripada Tuhan. Karena terang yang daripada Tuhan itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jadilah panutan bagi setiap orang. Jadilah contoh bagi setiap orang, baik di tengah keluarga, di masyarakat, terlebih juga di tengah-tengah gereja, dan juga di hadapan Tuhan. Diri kita harus menjadi contoh bagi setiap orang. Jadi kita harus mampu membawakan dampak positif bagi setiap orang. Jangan menjadi dampak negatif ya, tapi tetap di jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nas renungan kita ini dikatakan bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan. Takutlah akan Tuhan. Oleh sebab itu rancangan Tuhan jauh lebih indah. Rancangan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan seturut di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dikatakan, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Oleh sebab itu mari melihat kemuliaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Kami tahu di dalam setiap kehidupan kami senantiasa membangkang di hadapan Tuhan. Kami senantiasa melakukan dosa pelanggaran di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasalah Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Topang kami Tuhan, supaya kami senantiasa melakukan hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa tangan Tuhan bersama-sama dengan kami. Untuk itu Tuhan, di dalam satu hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Biarlah aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan. Sertai kami di dalam satu hari ini melakukan segala pekerjaan kami. Biarlah melalui pekerjaan kami, nama Tuhan dimuliakan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Amin.